Persis 60 Katapang, PPI 60 Katapang, dan S1 Software Engineering. Nah, beliau ini memiliki pengalaman organisasi yang lumayan ya, dari sekretaris RGUG dan anggota Kominfo sampai di PK sampai Kabid Kominfo, kemudian dan sekarang beliau menjabat sebagai Kabid Ketua Bidang Kominfo PD Hima Persis Kota Bandung. Dan beliau pun sekarang sedang di DevOps Engineer Kominfo, pimpinan pusat pemuda Persis. Masya Allah. Pengalaman beliau pun kan sebagai DevSecOps, ya betul bacanya DevSecOps Telkom Indonesia. Ya betul Kang. Kalau nggak salah ini tadi sempat baca tentang pengamanan software gitu ya Kang. Iya betul. 1 tahun di sana beliau, kemudian DevOps Engineer XL Axiata dari Agustus sampai sekarang masih. Mungkin pemateri yang luar biasa ya, sangat ahli mungkinnya di bidang dari pengalaman organisasi di Kominfo, terus beliau pun kuliah di software engineering UPI, maka beliau akan sangat baik gitu mungkinnya dalam hal AI dan desain grafis. Mungkin tanpa berlama-lama pada Kang Alfian dipersilahkan Kang. Oke, makasih Kang Abdan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi, sharing. Kalau dari topik atau tema yang diberikan panitia itu kan mengenai AI untuk digunakan di desain grafik. Nah, sebenarnya disclaimer dulu, saya itu bukan anak desain ya, jadi nggak terlalu dalam atau ahli di bidang desain. Jadi sebenarnya kebanyakan pengalaman saya desain itu desain yang untuk pamflet, informasi gitu kan, bukan yang expert seperti menghasilkan produk yang memang itu untuk bisnis gitu. Jadi latar belakang saya sebenarnya di bagian IT ya. Jadi di Kominfo PP Pemuda Persis juga saya itu diamanahinya sebagai developer operation di bidang IT, yang mungkin teman-teman di sini juga ada yang tahu ya, website seperti Ana Online, website Persis, terus website Anissa Online. Nah itu kami yang memanage gitu kan, dan saya juga salah satu yang memanage aplikasi atau website yang dihasilkan oleh tim Kominfo PP Pemuda Persis. Jadi untuk desainnya sepertinya saya tidak akan terlalu fasih atau mahir ya untuk detail seperti color grading, typography. Nah, mungkin teman-teman di sini lebih jago lah ya untuk soal dari desainnya. Tapi meskipun demikian, saya juga akan berbagi berdasarkan pengalaman-pengalaman saya selama di Kominfo gitu ya, untuk terbiasa membuat pamflet, terus ilustrasi dan lain sebagainya. Oke, mungkin boleh Kang di next ke slide selanjutnya. Di scroll aja. Nah itu. Oke, jadi kita kenalan dulu mungkin ya ke AI yang ada di grafik design. Jadi AI ini sebenarnya baru-baru ya diterapkan di dunia desain. Sebenarnya sudah lama, cuman mudah sangat terasanya tuh akhir-akhir ini gitu. Karena dengan AI ini semakin lama semakin berkembang. Jadi istilah sekarang itu dinamakan dengan AI generated art. Jadi AI yang nge-generate art atau desain atau seni gitu. Nah, definisinya itu setiap image, setiap gambar atau setiap hasil ilustrasi yang dibuat di dalam komputer menggunakan artificial intelligence model. Nah, itu dinamakan dengan AI generated art. Jadi AI ini tuh dibuat dari database
atau data yang besar gitu. Kemudian digabung dengan algoritma yang rumit. Nah, dengan penggabungan data besar dan juga algoritma yang rumit ini, maka kita akan dengan mudah menghasilkan suatu gambar hanya dengan menuliskan prompt atau permintaan teks. Jadi istilah zaman sekarang itu prompt. Jadi ketika kita menulis buatkan gambar misal rumah gitu, rumah di suatu taman. Nah, itu akan dihasilkan berdasarkan penulisan kita, seberapa detailnya, seberapa banyak penjelasannya, terus seperti apa model desainnya. Nah, itu ditentukan oleh prompt atau tata cara penulisan kita. Nah, prompt ini atau permintaan teks ini dia berfungsi sebagai input. Nah, jadi AI itu dia tidak bisa bekerja sendiri. Dia membutuhkan input dari user, ya. Jadi butuh masukan dari penggunanya. Nah, jadi teman-teman di sini mungkin nanti bisa mencoba gitu ya. Banyak aplikasi atau website sekarang yang udah bisa menggunakan AI untuk nge-generate desain. Karena memang zaman sekarang kan warga dunia itu udah memiliki smartphone, laptop ya, masing-masing satu orang minimal pasti dia punya smartphone. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Jadi ketika kita melakukan inputan, nah data yang kita masukkan itu akan disimpan oleh AI dan akan ditumpuk ya, akan disimpan sebanyak mungkin, kemudian nanti bakal diolah kembali untuk menghasilkan model atau algoritma yang lebih pas lagi, yang lebih powerful lagi, dan bisa menghasilkan sesuai dengan permintaan penggunanya. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, kita bisa mengenerate. Nah, ini contoh yang saya kasih nih, gambar ini. Nah, gambar ini tuh saya buat ketika menuliskan astronot yang sedang terbang gitu kan. Nah, ini hasilnya seperti ini, meskipun tidak sesuai dengan imajinasi saya, tapi AI ini bisa memberikan output atau hasil yang di luar dengan imajinasi kita. Sehingga bisa istilahnya memicu atau melatih tingkat kreativitas kita. Oke, boleh di next. Oke, jadi di dunia desain ini ya, AI ini tuh kita gunakan sebagai partner ya. Jadi dalam desain grafis kita menggantikan peran desainer, bukan menggantikan peran desainer, melainkan kita meningkatkan kemampuan kita sebagai desainer untuk menghasilkan produk yang lebih baik ya, atau hasil yang lebih baik. Nah, kemudian algoritma ini dapat mengolah jumlah data yang besar, kemudian mengenali pola dan menghasilkan elemen desain dengan kecepatan yang tidak bisa dicapai oleh manusia. Jadi sangat cepat ya. Kalau manusia kan dia butuh waktu kan untuk kita memikirkan fontnya apa, warna yang dipakai apa, stylenya gimana gitu kan, bentuknya seperti apa. Tapi dengan AI, dengan kita hanya memasukkan teks atau prompt, itu dia akan sangat cepat mengolah data tersebut. Nah, jadi yang bisa saya tekankan adalah dia tidak akan mengurangi peran kreatif designer atau tidak akan mengurangi peran kita. Melainkan dia akan membebaskan kita sebagai desainer untuk tidak mengulangi tugas-tugas yang repetitif ya, tugas-tugas yang berulang. Jadi tugas-tugas yang berulang ini bisa dihandle oleh AI sebagai asisten kita. Dan dengan tugas-tugas repetitif yang bisa diotomatiskan, hasilnya kita akan memiliki lebih banyak waktu untuk eksplorasi. Ya, eksplorasi hal-hal kreatif dan yang lebih konseptual. Kemudian dia juga akan meningkatkan kreativitas dan efisiensi. Jadi salah satu keuntungan paling signifikan dari AI dalam desain grafis adalah efisiensinya dalam menghasilkan berbagai iterasi desain. Jadi kalau misalkan kita membuat desain nih ya, kalau masih manual, biasanya kan kita membuat desain. Kalau misalkan masih kurang bagus, itu kita edit kan, kita nambah-nambah, kita mengurangi hal-hal yang menurut kita kurang cocok, atau kita mengkonfig lagi hal-hal yang harus ditingkatkan kembali.
Nah, kalau dengan AI, jadi salah satu keuntungannya kita bisa nge-prototype dengan cepat gitu ya. Kita bisa membuat suatu hasil, kemudian apabila tidak cocok maka kita bisa mengeditnya atau kita bisa meningkatkannya dengan kita mengedit prompt kita atau tulisan kita. Nah, itu bisa dihasilkan dengan cepat. Berbeda dengan kita kalau misalkan edit manual gitu ya. Kalau misalkan kita masih istilahnya newbie atau belum belum expert di bidang desain, itu kan pasti membutuhkan waktu yang sangat lama. Kalau dengan AI ini dia akan lebih memudahkan kita untuk menyarankan skema warna, tata letak, tipografi, ya berdasarkan brief desain yang sudah kita sediakan. Kemudian juga dia akan memberikan palet-palet warna gitu kan, palet-palet warna yang sebagian besar kan kita kadang kesulitan gitu. Ini warna yang cocok antara biru dengan biru muda, dengan putih dengan hitam itu bagaimana supaya mereka cocok. Nah, dengan AI ini dia akan memudahkan kita untuk ketersediaan mengenai palet-palet warna. Nah, kemudian di sini juga ada kemampuan AI untuk menganalisis dan memprediksi preferensi pengguna ya. Jadi personalization user centric design. Nah, memiliki dampak mendalam menciptakan desain yang personalisasi. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi dengan memanfaatkan data pengguna, jadi kan AI ini tuh akan memanfaatkan pengguna ya. AI dapat menyesuaikan desain untuk selera individu atau tren pasar yang lebih luas. Jadi memastikan bahwa produk lahir lebih efektif dan resonansi dengan audiens target. Jadi dengan semakin banyak data yang kita masukkan, maka AI akan semakin paham pola apa yang ingin dihasilkan gitu kan. Pola apa yang kita inginkan. Maka semakin banyak data yang dimasukkan, maka semakin pintar dia dapat memahami apa keinginan kita. Nah, jadi pendekatan personalisasi ini menjadi semakin penting ya di ranah pasar atau di bisnis, di mana kustomisasi adalah kunci untuk keterlibatan. Ya di bidang bisnis kan kita membutuhkan desain yang cepat gitu kan, butuh desain yang cepat saji. Maka dengan AI ini itu akan sangat membantu kita untuk terus meningkatkan desain kita dengan cepat dan sesuai dengan keinginan pasar atau pengguna. Kemudian di sini juga ada learning and adapting. Jadi sistem AI ini dapat belajar dari desain masa lalu dan interaksi pengguna, terus-menerus meningkatkan saran desain. Nah, jadi ketika kita memasukkan desain-desain kita zaman dulu gitu masa lalu, kemudian kita melakukan interaksi dengan AI, maka dia akan belajar dan beradaptasi. Jadi kemampuan belajar ini tuh dapat semakin kita gunakan sebagai alat AI dan semakin selaras dengan gaya atau keinginan kita. Yang mana menjadi kolaborator yang lebih efektif seiring berjalannya waktu. Kemudian ada ethical consideration and authenticity. Nah, jadi penggunaan AI dalam desain menimbulkan pertanyaan tentang keaslian dan otentitas. Jadi ketika kita menggunakan AI, kadang-kala merasa apakah ini benar karya saya gitu kan? Itu pasti bertanya-tanya. Ya meskipun AI membuka cakrawala baru, ia juga membawa pertimbangan etis gitu. Jadi penggunaan AI dalam desain menimbulkan pertanyaan tentang keaslian dan otentisitas. Sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara manfaat AI untuk efisiensi ya dan mempertahankan sentuhan unik dan manusiawi yang membedakan karya kita. Seiring dengan perkembangan AI tetap terinformasi dan membuat pilihan sadar tentang aplikasinya dalam pekerjaan. Jadi kuncinya adalah ketika kita ingin menghasilkan desain, apakah ini hasil karya kita atau bukan, itu pasti ada ciri khas kan ya. Pasti ada ciri khas. Nah, ketika kita membuat desain untuk bisnis, untuk kebutuhan misal pasar, itu AI sangat merekomendasikan untuk kita membuat karya kita sendiri. Nah, AI di sini hanyalah sebagai asisten atau pembantu untuk mengurangi hal-hal atau tas-tas tugas-tugas yang sebenarnya itu kita bisa mengotomatiskan,
kita bisa mempercepat dengan bantuan AI ini. Oke, boleh next. Oke, selanjutnya kita memahami terlebih dahulu aplikasi-aplikasi yang sebenarnya hari ini sebenarnya bisa untuk diintegrasikan dengan AI. Tapi dari dulu ya, kita juga kan merasakan gitu ya, Photoshop, Adobe AI, Corel Draw, atau Figma, itu kan sebelumnya dia tidak ada AI ya. Kalau Photoshop sekarang ada ya, yang Adobe Photoshop yang dia bisa nge-generate gambar, dia bisa nge-generate background, memperlebar background, bahkan kita bisa mengisi foto yang kita miliki dengan imajinasi kita gitu. Nah, ini keren banget, tapi sayangnya ini berbayar ya, tidak gratis. Saya pun juga nggak membeli license Adobe-nya. Jadi teman-teman di sini kalau mau menggunakan AI di Adobe Photoshop itu teman-teman bisa membelinya ya. Jadi biar halal dan juga biar berkah gitu ya. Jangan sampai pakai aplikasi crack. Soalnya untuk Adobe Photoshop ini dia udah terproteksi anti crack untuk AI-nya ya. Jadi ketika teman-teman coba untuk nge-crack aplikasinya itu si AI-nya itu tidak bisa ke bawah. Nah, ini jadi harus dibeli. Oke. Nah, untuk fitur-fitur yang biasa kita gunakan di aplikasi graphic design yang tradisional itu, yang pertama yang sering kita gunakan adalah selection tools. Nah, jadi selection tools ini dalam pekerjaan desain ini sangat penting ya, karena kita harus memisahkan elemen kompleks dari latar belakangnya. Kita misal contoh ingin memindahkan foto kita tapi tidak dengan background-nya. Itu otomatis kita harus menseleksi bagian tubuh kita itu secara detail. Apalagi kita menseleksi rambut. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang pernah berpengalaman untuk menseleksi rambut di Adobe Photoshop atau di aplikasi lainnya. Nah, itu perlu waktu ya, apalagi rambutnya yang keriting atau keribo itu kita perlu ngeseleksi rambutnya itu menggunakan tools lain gitu. Dan itu perlu waktu yang cukup lama. Karena itu harus presisi yang memastikan setiap pixel berada di tempat yang kita inginkan. Jadi presisi ini kunci dalam proyek yang membutuhkan detail rumit atau istilahnya proyek-proyek yang memang sudah di tingkat profesional. Kemudian yang sering kita gunakan yaitu ada color grading ya. Color grading ini secara mudahnya itu kita memilih warna untuk foto atau desain kita. Jadi sekarang mari kita beralih ya ke color grading ya. Color grading ini kalau anak-anak desain bilangnya tongkat sihir ya. Jadi di mana kita bisa menetapkan suasana, nada ya, memberi kehidupan pada desain kita. Nah, meskipun AI dapat menyarankan skema warna, tapi dia tidak sepenuhnya paham gitu ya nuansa emosional yang kita inginkan. Karena AI itu tidak ada emosi, tidak memiliki emosi ya. Kemudian bisa menyesuaikan warna secara manual, memungkinkan kita bisa menyuntikkan gaya pribadi kita. Memastikan desain kita tidak hanya terlihat bagus, tetapi juga terasa benar. Jadi sentuhan manusia itu sangat-sangat penting ya, meskipun AI ini sudah sangat powerful. Oke, boleh next. Oke, selanjutnya ini ada pembahasan mengenai teknologi AI ini sekarang sudah mampu mentransformasikan di dunia graphic design. Yang pertama itu ada automated design element. Jadi elemen desain otomatis. Bayangkan ya, kita sedang mengerjakan proyek, terus kita harus mengubah ukuran, memformat ukuran platformnya, terus juga mengubah fontnya gitu kan. Font dari setiap dari desain kita tuh harus sama kan, harus selaras. Nah, itu cukup melelahkan gitu, cukup memakan banyak waktu. Nah, dengan adanya AI ini ya kita bisa mengubah cara kita untuk
mengedit hal-hal yang sifatnya tidak terlalu penting atau tidak terlalu konseptual. Meskipun ya sebenarnya itu teknis yang dari dulu itu penting gitu. Nah, jadi tas-tas yang saya bilang tadi repetitif ini ya, jadi kita harus membebaskan dan fokus lebih ke aspek kreatifnya. Seperti kita butuh logo gitu kan, nah kita fokus ke konsep logonya itu seperti apa gitu. Jadi kita serahkan kepada AI dari sisi teknisnya, dari sisi implementasinya, kita fokus di sisi kreatif atau yang tadi idenya gitu. Maka apabila kita bertemu dengan istilahnya deadline gitu kan, diburu-buru dengan tenggat waktu, maka itu akan sangat membantu kita. Kemudian ada personalized user experience ya. Jadi dengan adanya kita AI ini, maka kita akan menambahkan pengalaman-pengalaman pengguna agar desain kita ini semakin mirip dengan keinginan-keinginan pengguna. Oke, boleh next. Nah, sekarang bagaimana integrasi yang harus kita lakukan ya, strategi integrasi antara tools-tools yang biasa kita pakai seperti Canva, CorelDRAW atau Photoshop dengan AI ini gitu ya. Nah, yang pertama ada seamless workflow integration, integrasi alur kerja yang mulus. Jadi kita mengintegrasikan AI ke dalam rutinitas desain kita. Ya. Jadi kita akan membiasakan diri ya ketika kita akan membuat desain, maka kita akan melibatkan AI di dalamnya. Contoh ketika kita memulai desain kan biasanya kita membuka toolsnya terus mempersiapkan ukuran platformnya, apakah ini untuk postingan Instagram, apakah ini untuk story, apakah ini bentuknya pamflet A4 gitu. Nah, kita berawal dengan mengambil atau membawa AI ini. Dengan kita membawa AI terlebih dahulu, maka kita lebih fokus ke konsepnya terlebih dahulu. Kita ini mau membuat apa gitu kan, mau bikin apa. Nah, jadi fokusnya ke sana dulu. Untuk sisanya itu bisa kita serahkan kepada AI untuk rekomendasi-rekomendasi yang mungkin cocok dengan desain brief keinginan kita. Kemudian dia juga akan enhancing creativity dan efisiensi. Jadi dengan kita memasukkan AI ini, maka kreativitas dan efisiensi ini akan semakin baik ya, akan semakin bagus. Kemudian yang ketiga ada training dan adaptasi. Nah, jadi ketika kita membawa AI ke desain tools kita, maka kita akan melatih AI gitu ya. Dia akan terus belajar. Meskipun AI ini sebenarnya membutuhkan belajar yang lebih lah intinya. Kalau istilah bahasa Inggrisnya itu learning curve. Kita yang tidak terbiasa dengan AI itu perlu belajar terlebih dahulu. Bagaimana AI ini merespon input kita, merespon keinginan kita. Nah, yaitu perlu istilahnya belajar. Akan tetapi belajar mengenai AI ini akan sangat berharga atau bermanfaat untuk kita di masa yang akan datang. Jadi saya yakin AI ini sangat-sangat bermanfaat ya nanti di masa yang akan datang karena data-data yang dia tangkap, data-data yang dia ambil itu semakin banyak. Bahkan parameter-parameter yang dimasukkan pun akan semakin banyak, variabel-variabel. Maka AI ini bakal semakin kreatif, bakal semakin powerful sehingga apapun keinginan kita itu pasti hampir akan mirip dengan keinginan yang sudah terbayang di otak kita. Ya. Itu agak mengerikan, tapi memang itulah kenyataan yang ada di zaman sekarang. Ya, meskipun ya tetap saja originalitas atau kreasi original kita itu masih tetap ada gitu ya, masih harus kita buat dengan
apa ya, tangan kita sendiri gitu. Dan AI ini bisa mereduce atau mempercepat proses delivery ide atau gagasan kita tersebut. Oke, boleh next. Nah, ini ada benefit, jadi keuntungan-keuntungan yang tadi ya udah saya jelaskan juga, kita akan meningkatkan efisiensi dan kreativitas kita, ya. Kita tidak akan terlalu fokus ke hal-hal detail gitu ya, seperti memformat teks, ya, mengubah ukuran gambar, gitu kan, menyortir ribuan font yang ada, gitu kan, memilih font mana yang cocok nih. Apakah fontnya Times New Roman kah atau Calibri kah? Atau mungkin anak-anak desain tuh Poppins, terus apalagi ya, banyak pokoknya itu font-font yang banyak ada gitu kan di berbagai platform. Tuh milihnya kan pasti lama kan, harus disesuaikan dengan jenis desain kita, harus disesuaikan dengan nuansa atau emosi dari desain kita. Nah, dengan ada AI ini ya dapat mengurangi jam kerja manual kita. Dan dia dapat merevolusi dengan cepat dengan merealisasikan ide-ide kita. Lalu yang kedua yang tadi ya, jadi lebih prediktif lagi karena lebih banyak input dari kita, lebih banyak interaksi dengan kita, maka lebih aktif lagi dia untuk memberikan opsi-opsi yang mungkin itu akan cocok dengan keinginan kita. Kemudian dia juga akan mengimprove precision. Nah, ini nih, yang paling penting. Karena desain tool yang kita gunakan untuk yang tradisional seperti Adobe Photoshop tadi, itu kan kita mengharapkan presisi yang kita buat dengan tangan kita sendiri. Kalau teman-teman misal pernah lihat editor foto ya, misal di Jonas gitu ada tukang editor foto. Dia itu kan pasti akan sangat hati-hati untuk menyeleksi, mengubah warna gitu kan, memuluskan wajah kita bahkan ya. Itu perlu istilahnya presisi yang sangat tajam gitu. Nah, kemungkinan besar AI ini semakin lama dia akan semakin presisi. Akan sesuai dengan ketepatan manusia gitu. Bahkan bisa lebih baik lagi gitu ya. Bahkan istilahnya tidak akan ada mistake gitu ya. Kalau manusia kan pasti ada kesalahan, pasti ada yang namanya human error. Kalau AI itu kalau udah 100% dia udah benar, gitu ya pasti gak ada mistake. Karena AI ini alat gitu ya, tools bukan manusia. Oke, next. Nah, untuk challenge atau consideration ke depannya, jadi tantangan kita ya untuk ke depannya mengenai AI ini di dunia desain, yang pertama yang tadi ya, learning curve-nya. Jadi kita harus memulai terbiasa dengan desain-desain bantuan dari AI. Jadi keunikan fitur-fitur dari AI ini kita harus mengerti terlebih dahulu komen-komen atau perintah-perintah yang memang cocok gitu di AI yang kita gunakan. Itu seperti apa. Dan belajar AI ini bukan soal siapa cepat ya, bukan sprint, tapi lebih ke maraton. Jadi kita harus pelan-pelan beradaptasi, menemukan titik manis dari AI ini tuh seperti apa untuk meningkatkan kreativitas kita. Kemudian yang kedua kita maintaining creative control, jadi kita akan mempertahankan kontrol kreatif kita. Ya, kadang kan kita butuh validasi gitu ya, apakah kreativitas kita ini sudah cocok dengan tujuan atau hasil yang akan kita capai gitu. Dengan AI ini dia akan apa ya istilahnya membuat standar dari desain kita. Nah, tapi kita tidak boleh menjadikan AI ini sebagai penghasil karya ya. Tapi dia itu menjadi asisten kita atau bayangkan sebagai desainer junior yang perlu kita bimbing gitu kan, yang perlu kita berikan arah. Dan dia juga nanti ke depannya akan memiliki keahlian-keahlian yang kita butuhkan untuk menghasilkan produk atau hasil yang kita inginkan. Kemudian ada data privasi dan juga keamanan. Jadi kadangkala
kalau kita memiliki project ya, project dari klien atau dari perusahaan, itu kan kita menggunakan data pelanggan ya. Kita menggunakan data orang lain yang sifatnya itu rahasia. Maka ketika kita menggunakan AI, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita memasukkan data yang sifatnya sensitif ya. Jadi kita harus istilahnya improvisasi dalam menggunakan AI. Jangan sampai data real asli pengguna atau klien ini bisa bocor, bahkan bisa dimanfaatkan oleh AI itu sendiri. Nah itu kan cukup bahaya ya, dan merugikan beberapa pihak gitu ya. Kemudian juga yang terakhir ada cost dan accessibility. Nah, jadi tantangan kita ke depannya adalah dari sisi biaya dan aksesibilitas. Mungkin teman-teman di sini juga ngerasa ya kalau misalkan kita mau menggunakan tools desain sekarang, kalau mau tambah AI itu kan perlu biaya atau cost yang harus dikeluarkan untuk membeli hal tersebut. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah pakai Midjourney atau OpenAI, itu kan tidak gratis ya, itu berbayar. Nah, makanya saya juga di sini agak agak kesulitan kalau misalkan kita harus mempraktekkan, sedangkan kita tidak memiliki akses ke AI tersebut gitu. Kemudian dari sisi aksesibilitas juga, ya terkadang tidak semua orang bisa mengakses teknologi baru kan ya. Generasi-generasi sebelum kita mungkin akan lebih kesulitan untuk memahami teknologi seperti ini. Karena ya sesuai dengan perkembangan zaman, maka yang semakin belakang itu generasi maka akan semakin sulit untuk memahami apa yang terjadi di zaman sekarang. Karena memang ilmu itu berkembang secara bertahap ya, dan kecanggihannya itu juga meningkat secara perlahan. Maka kita sebagai manusia itu tidak akan sadar gitu betapa cepatnya perkembangan teknologi ini. Oke, boleh next. Nah, untuk future ya, untuk masa depan. Nah, kita sebagai manusia ya, apa yang harus kita lakukan gitu ya untuk future atau masa depan AI di grafik desain ini. Nah, yang pertama adalah collaboration between AI and human creativity. Jadi melakukan kolaborasi ya antara teknologi AI dengan kreativitas manusia. Dengan penggabungan kolaborasi ini maka akan menciptakan desain-desain atau produk-produk yang lebih keren lagi, yang lebih cepat lagi. Yang kedua adalah advanced personalization and user experience. Nah, jadi lebih lebih advance lagi untuk menghasilkan personalisasi atau sesuai dengan user experience atau pengalaman penggunanya, maka pengguna atau klien-klien kita itu akan lebih puas, lebih cocok dengan desain yang dihasilkan. Kemudian ada sustainable design practice. Jadi praktik desain ini akan secara terus-menerus ya, lebih intinya lebih terkontrol lah gitu ya, akan meningkat, lebih bertahap menuju yang lebih baik. Nah, AI ini yang akan mengoptimalkan material, mengurangi hal-hal yang sebenarnya kita bisa kurangi gitu ya. Contohnya seperti pembuatan desain yang memang menggunakan alat gitu kan, itu cukup menghabiskan sumber daya alam gitu kan, tidak ramah lingkungan. Jadi dengan AI ini itu bisa mereduce atau mengurangi hal-hal tersebut. Kemudian yang terakhir ya accessibility dan inclusivity. Oke, jadi masa depan desain itu di mana semua orang dapat beradaptasi. Nah, jadi ketika kita beradaptasi itu pasti ada hambatan-hambatan kan. Bagaimana dengan AI ini kita bisa menghancurkan atau meruntuhkan hambatan tersebut. Membuat alat desain ini lebih intuitif, kemudian dapat diakses oleh semua orang gitu kan. Dan tidak hanya tentang menciptakan gitu ya, tapi juga kita bisa istilahnya menghasilkan yang lebih baik lagi daripada sebelumnya.
Dan juga kita bisa memberdayakan berbagai tools-tools, berbagai aplikasi. Nah, jadi di zaman sekarang itu AI tidak hanya ada di graphic design ya, teman-teman. Jadi AI ini ada di semua kalangan. Contoh misal kita ingin menulis satu karya ilmiah atau ingin menulis satu artikel gitu. Nah, AI ini bisa dia mengenerate artikel sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa mengeditnya, kita bisa meminta AI ini untuk mengkoreksinya. Nah, dengan adanya kehebatan dari bidang-bidang lain, maka pembuatan desain ini bisa lebih powerful lagi ya dengan kita menggabungkan semua aspek-aspek tersebut. Oke, boleh next. Ya, mungkin emang agak berat ya materi AI ini, tapi ya mudah-mudahan teman-teman juga bisa paham mengenai pentingnya kesadaran kita akan AI ini. Nah, ini ada contoh implementasi. Mungkin teman-teman ada yang mengikuti atau memfollow Instagram Quran Review. Jadi Quran Review ini salah satu akun Instagram dakwah yang sudah memanfaatkan AI ya dari sisi desainnya. Bisa kita lihat ya dari yang paling kiri itu tentang malam, siang, dan kita. Nah, itu kan background desainnya itu menggunakan AI. Karena memang seperfect ini gitu kan hasil desain AI. Detail-detailnya aja ini udah desain berkelas gitu. Dilihat dari kontennya juga kan kita refleksi dari surah Al-Lail. Nah, ini bisa digambarkan. Nah, imajinasi teman-teman itu seperti apa? Bisa diterapkan. Contoh yang kedua nih, alasanku menikahimu nih contoh. Jadi ada event tentang pernikahan atau mungkin kelas nikah ya, pranikah. Nah, ini hasil gambaran AI bisa sampai setepat ini gitu ya. Bagaimana pengantin prianya memakai kopiah, bagaimana caranya si pengantin wanitanya ini memakai hijab atau kerudung. Nah, ini AI ini udah paham gitu ya. Asalkan kita tahu bagaimana cara kita mendelivery atau memberikan deskripsi tentang gambar yang kita inginkan. Yang ketiga tuh ada hidup lagi capek-capeknya, Quran surat Al-Ankabut. Nah, gambaran lagi capek-capeknya itu mengerikan kan, gambarnya tuh yang tertekan gitu. Nah, ini contoh-contoh Instagram atau akun yang udah memakai AI sebagai alat desainnya. Kenapa? Karena nah, ini ada sedikit konklusi ya. Yang pertama, jadikan AI sebagai asisten untuk meningkatkan produktivitas. Jadi bukan AI sebagai main course kita atau center yang menghasilkan karya, tapi jadikanlah AI ini sebagai alat atau asisten untuk meningkatkan produktivitas kita sebagai seorang desainer. Kemudian yang kedua yaitu belajar AI dalam desain merupakan salah satu investasi berharga untuk kedepannya. Nah, teman-teman juga bisa lihat ya kalau meningkatnya teknologi zaman sekarang gitu kan tidak terasa, maka belajar AI dari sekarang meskipun learning curve atau alur belajarnya itu rumit, tapi dengan belajar AI ini itu bisa sebagai investasi kita ke depannya. Ya, dengan AI kita bisa lebih produktif lagi, bisa lebih hebat lagi. Meskipun teman-teman bukan dari bidang desain ya. Meskipun teman-teman bukan ahli desain, tapi dengan memanfaatkan AI ini, teman-teman bisa menjadi lebih hebat lagi. Kemudian yang terakhir itu ada ide atau originalitas gagasan tetap harus berasal dari kreativitas kita. Nah, jadi meskipun kita menghasilkan desain itu dari bantuan AI, tapi originalitas atau ide tetap berasal dari kita ya, tetap berasal dari ide-ide kita. Oke, mungkin sekarang saya yang share screen ya Kang. Saya izin share screen dulu. Oke. Share screen saya udah muncul belum? Muncul lah. Muncul. Oke.
Nah, ini ada contoh-contoh alat. Jadi praktek sedikit aja. Ada contoh-contoh tools yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan gambar desain AI. Ini yang pertama ada Bing AI. Jadi teman-teman bisa nyoba di Microsoft Bing. Microsoft Bing ini tinggal masuk ke bagian copilotnya aja. Nanti teman-teman bisa masuk ke bagian designer. Ini bisa nge-create, nge-generate image. Nah, ini gratis ya, teman-teman. Ini gratis, tapi kadangkala ini tuh apa ya? Ada errornya gitu. Jadi masih belum perfect lah ya. Ini contohnya nih, space image of an astronaut. Jadi dia lagi melakukan sky di moon, backgroundnya Earth. Nah, ini contoh penggunaan AI ya untuk menghasilkan gambar. Nah, ini menggunakan Microsoft Bing. Jadi teman-teman tinggal tinggal login aja menggunakan akun Microsoft teman-teman. Atau yang belum punya boleh membuat akun dulu nanti, yang mau nyoba ya nanti aja, tapi takutnya waktunya tidak cukup. Nah, dia akan nge-generate image sesuai dengan deskripsi yang kita tulis atau prompt. Ini istilahnya prompt yang kita tulis. Nah, ini hasilnya. Bahkan dia menyediakan 4 opsi gambar yang bisa kita pilih. Itu ya. Contoh lagi yang lain mungkin cat, orange cat, maybe apa ya? Bebas. Maybe dia itu cute. Terus apa lagi? Long hair. Udah segitu dulu aja coba ya. Ini contoh sederhana ya, tapi yang lebih bagus itu kita harus mendeskripsikan lebih detail atau lebih panjang lagi supaya si AI ini atau AI ini dapat memberikan output sesuai dengan apa yang kita harapkan berdasarkan imajinasi kita. Nah, ini Microsoft. Kenapa saya rekomendasi Microsoft Bing? Karena dia gratis, open source. Jadi kita tidak perlu bayar ya. Nah, dia akan mencoba mengenerate desainnya. Nah, ini hasil desainnya ya. Ada 4 opsi berdasarkan deskripsi yang kita masukkan. Ada juga yang lain. Nah, ini berbayar. Ini menggunakan GPT-4. Jadi di GPT-4 ini kita bisa menggunakan plugin yang mana plugin ini tuh dari berbagai tools atau platform kayak Midjourney. Jadi Midjourney ini kan berbayar ya, dan kalau misalkan kita buka dokumentasinya itu dia menggunakan Discord untuk mengenerate image-nya gitu, menggunakan aplikasi Discord. Tapi kan apa ya? Kalaupun berbayar gitu, kita harus mempersiapkan cost-nya. Kalau misalkan nggak punya ini ya, belum punya biaya, kita bisa menggunakan Microsoft Bing ini. Nah, di sini juga dia udah mempersiapkan contoh-contohnya ya. Kita harus ada subjek katanya. Jadi di subjek ini orang, animal atau hewan, karakter, lokasi, objek. Nah, itu harus kita tulis. Kemudian ada mediumnya, foto, ilustrasi. Kemudian ada lingkungannya, di indoor atau outdoor, atau sedang di bulan gitu kan. Ada lightning, ada color, ada mood, ada komposisi, dan lain sebagainya. Dan juga ada yang namanya parameter-parameter dari Midjourney ini. Seperti stylize gitu. Strip-strip tuh ini menunjukkan dia parameter. Nah, ini contoh promptnya nih. Slash imagine prompt. Kemudian ada child's drawing of a cat. Min S ini parameter stylize itu 100. Nah, ini perbedaan hasilnya ya. Yang stylize 0 ini ya gambar basic ya. Gambar basic yang tidak terlalu bagus gitu. Stylize 50 lebih bagus lagi. Stylize 100 lebih bagus lagi. Nah, ini sampai ke stylize yang 750 lebih bagus lagi. Nah, itu parameter-parameter yang bisa kita gunakan di Midjourney. Ada banyak sih, ini tinggal teman-teman baca sendiri nanti. Kalau mau diaplikasikan ya itu persiapan dulu
dananya karena ini tidak gratis ya kalau nggak salah. Mungkin dapat gratis beberapa hari atau beberapa prom gitu, cuman tidak full. Nah di sini saya beli ini ya, beli GPT-4. Jadi saya contohinnya di GPT-4 aja ya teman-teman. Di sini juga ada yang lain bukan hanya Midjourney. Ini ada kolom DALL-E, banyak nih image generator, logo creator, cartoonize yourself. Nah ini banyak. Kita contoh image generator deh. Contoh misal nih ada apa nih? Generate an image of a futuristic city. Nah di sini juga di GPT-4 dia udah memberikan rekomendasi seperti apa penulisan prompt yang bisa kita gunakan. Illustrate a scene from a fantasy novel kayak gini tuh. Ini bisa menghasilkan gambar sesuai dengan yang kita tuliskan. Bahkan dia menuliskan terlebih dahulu deskripsinya gitu ya. Deskripsi apa ya, lebih detailnya lah, intinya lebih detailnya dari deskripsi atau penulisan yang kita tulis dari awal. Nah, dia akan nge-create image. Nah, bahkan dijelaskan kembali ya ketika image-nya sudah muncul. Nah, ini hasilnya. Ya, ini keren banget kan hasilnya gitu. Kalau mau desain dari awal ini butuh berapa lama gitu kan untuk kita membuat desain sedetail dan sekeren ini. Ya, itu butuh waktu yang lama gitu kan. Tapi dengan AI ini bisa tercipta dengan sangat cepat. Teman-teman kalau mau nyoba, nah ini berbayar juga untuk GPT-4. Nah di GPT-4 ini bukan hanya image generator, dia juga menyediakan hal-hal lain seperti tutorme. Dia bisa menghasilkan tutor untuk matematika, sains gitu kan. Bahkan dia bisa membuat planning kita untuk pergi ke luar negeri misal. Terus yang powerful ini nih yang anak-anak mahasiswa sukai. Jadi dia itu ada konsensus, dia bisa membantu kita dalam melakukan riset atau skripsi ya ini. Jadi kita ingin riset tentang ini gitu kan, penelitian-penelitian terdahulu. Nah ini bisa dibantu dengan konsensus plugin dari GPT-4. Contoh deh ya, contoh penelitian terdahulu. Jadi teman-teman juga bisa pakai bahasa Indonesia meskipun bahasa Inggris lebih efektif ya. Tentang misal apa ya? Tentang teknologi AI. Teknologi AI di tahun di 2 tahun ke belakang. Misalkan buat dalam format tabel. Nah ini jadi powerfulnya tuh dia bukan hanya di bidang desain saja, tapi di bidang lain gitu. Nah ini contohnya ya, jadi dia akan membuatkan tabel mengenai penelitian-penelitian tentang AI atau artificial intelligence. Bahkan dia memasukkan link sumbernya gitu. Sumbernya, judul, penulis, tahun, jurnal. Kemudian ada abstrak atau singkatnya. Nah kita juga bisa mengatur nih tabel ini mau apa aja nih hasilnya yang mau ditampilkan. Nah itu bisa kita atur dengan AI ini, canggih kan. Nah kalau untuk gambar ya seperti ini gitu hasilnya. Ini sangat-sangat keren. Mungkin teman-teman nanti bisa mencobanya, tapi ini berbayar ya. Kalau mau gratis ya tadi balik lagi ke pakai yang Microsoft Bing ini untuk desainer. Ya. Tapi prinsipnya desain itu harus sesuai dengan tujuan kita ya. Harus sesuai dengan purpose atau goal kita. Jangan sampai kita niatnya membuat pamflet untuk informasi tapi malah banyak gambar animasi, itu kan jadinya jelek gitu kan. Karena yang kita tekankan itu informasinya, bukan gambar atau desainnya. Meskipun dengan adanya gambar atau desain itu bisa membuat pamflet kita menjadi lebih menarik. Oke, itu aja paling ya.
Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Saya kembalikan dulu ke moderator. Oke, wah, nuhun Kang. Ya. Mungkin dari teman-teman sendiri ya, lumayan alhamdulillah tadi begitu dalam ya mengenai AI yang memang di zaman sekarang itu udah sangat canggih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau disampaikan, ditanyakan atau didiskusikan. Paling ini dari saya sebelumnya sambil Boleh. nunggu. Kalau kan tadi kalau kata A tuh belajar AI itu maraton ya. Nah, kalau untuk tahap awal kayak mulai belajar pakai AI itu khususnya di AI yang mungkin yang gratis dulu ya tadi ya. Itu gimana tipsnya? Misalkan kalau mau awal belajar sendiri dari A. Oke. Nah, ini pertanyaan bagus. Jadi untuk kita belajar AI harus perlahan-lahan, bener. Dan untuk memulainya itu dari mana? Langsung coba aja. Yang pertama itu langsung coba aja. Jadi kita rasakan dulu seperti apa penggunaan AI ini, bagaimana respon dia, bagaimana hasil yang dia berikan. Setelah itu, ketika kita sudah merasakan atau menerjunkan diri untuk mencoba AI ini, kita bisa membuka dokumentasi. Jadi dokumentasi seperti Midjourney yang tadi saya tampilkan. Jadi kita mulai baca dokumentasi dari sumbernya gitu. Nah, ketika sudah membaca dokumentasi, kita praktekkan apa yang ada di dokumentasi tersebut. Terus praktekkan sampai kita mendapatkan feel-nya gitu, mendapatkan rasa ketika membuat suatu desain atau produk menggunakan AI. Tapi kalau mau misal dari bidang-bidang lain gitu kan, mau pakai AI untuk menghasilkan diagram alur atau menghasilkan tabel isinya data-data, nah itu ya yang perlu kita pahami terlebih dahulu ya dasar-dasar dari bidang tersebut. Jangan sampai kita mendahulukan AI daripada dasar suatu bidang. Ya. Contoh kayak tadi kan kita menggunakan desain tuh. Prinsip desain yang awal itu perlu kita pahami terlebih dahulu. Apakah kita ingin membuat animasi, apakah kita akan membuat 3D atau 3 dimensi, apakah membuat pamflet ataupun hanya sekedar vektor ilustrasi saja. Nah, ini yang perlu ditekankan adalah kita minimal at least tahu basicnya dulu. Contoh misal teman-teman di sini ada yang suka nulis. Nah, jangan sampai kita langsung nyuruh AI untuk nulis gitu. Tapi minimal kita punya ide atau konsep. Setelah itu kita praktekkan apa ilmu yang kita miliki di hal-hal atau bidang-bidang yang kita kuasai seperti menulis tadi ke AI tersebut. Ketika misal udah coba tuh, udah ada hasilnya, kita bisa istilahnya melihat dan mengevaluasi apakah ini sudah sesuai dengan keinginan kita atau belum. Kalau merasa belum puas, berarti ada hal atau sesuatu yang perlu kita pelajari. Nah, baru teman-teman bisa buka dokumentasinya, atau kalau mau lebih gampang buka tutorial di YouTube, itu banyak banget. Jadi setelah membaca dokumentasi, melihat tutorial, jangan lupa untuk praktekkan terus. Praktek itu sih yang lebih penting, karena dengan praktek akan ada ilmu side ilmu, sisi yang bisa kita dapatkan hanya dengan experience. Seperti itu, Kang Abdan. Gimana? Masih belum puas? Ini sih paling A sendiri nih. Kan meren tadi kalau lihat di CV kan udah pernah jadi Kominfo khususnya di Hima Persis. Kan kalau saya sendiri ya masih pakai tools ya kayak misalkan selection tool dasar-dasar ya AI yang menghapus background dan sebagainya. Kalau A sendiri kalau pengalaman pakai AI pernah nggak dipakai buat desain pamflet, khususnya buat di pamflet Hima Persis lah. Oke. Fun fact-nya belum pernah, karena tujuan
membuat pamflet itu kan yang pertama itu ya delivery informasi kan ya. Jadi delivery informasi itu yang penting informasinya masuk. Dan yang kedua ya itu tadi desainnya menarik atau enggak kan, biar orang-orang tuh tertarik untuk membaca pamflet ini gitu. Nah, saya sebenarnya belum pernah. Cuman kalau misal butuh aset, butuh kayak tambahan gambar kayak tadi, nah itu saya carinya di di website-website yang gratis gitu untuk memberikan aset. Soalnya belum terlalu urgent untuk kita menggunakan desain hasil AI kalau menurut saya untuk di Hima Persis sekarang. Tapi bisa dicoba, itu ide bagus. Nanti saya akan coba untuk membuat istilahnya pola baru. Tapi belum ini sih, belum kepikiran gitu mau kapan untuk dipakai. Ya selama di Hima Persis sih belum pernah saya. Soalnya ini baru juga kan. Soalnya si AI di desain ini baru juga dan ini tuh kebanyakan berbayar, untuk mencari yang gratis itu susah. Dan ketika ketemu yang gratis pun ya hasilnya ya tahulah kalau gratis tuh hasilnya seperti apa, yang premium itu seperti apa. Belum sih ya, jujur kalau yang di Hima Persis belum pernah. Oke. Aduh, ini dari yang lain bisa ada yang mau ditanyain boleh? Boleh yang lain ada yang mau ditanyakan? Dari saya Kang bisa Boleh. tentang AI ini kan jadi tadi ada yang berbayar ada yang gratis gitu ya. Misalkan itu masih satu hal yang tabu nggak sih kalau misalkan ini desain ini dipakai untuk misalkan usaha clothing gitu. Kita pakai desain AI untuk usaha clothing. Karena gimana ya, katanya pernah dengar gitu. Katanya meskipun promannya sama ya komennya sama, perintahnya sama, tapi tetap aja bakal hasilnya berbeda gitu. Apakah benar gitu atau itu tadi bagaimana? Oh. Mungkin segitu. Clothing Untuk hasil istilahnya tabu nggak sih misalkan ya gitu. Terima kasih. Ya. Betul. Jadi tadi aja kalau dilihat waktu buka Bing itu kan ada prompt yang dikasih contoh dengan hasilnya kan. Nah, ketika saya klik itu kan hasilnya beda tuh. Nah, itu menunjukkan bahwa AI ini sebenarnya untuk desain ini belum terlalu mature atau belum istilahnya belum perfect untuk kita bawa ke bisnis ya. Jadi belum perfect untuk kita bawa ke pasar. Jadi kalau misalnya teman-teman punya bisnis nih, kayak tadi clothing gitu kan. Itu kan kita perlu istilahnya konsistensi dari sisi originalitas desain. Nah, di AI ini agak tricky. Dia belum bisa istilahnya mengikuti tren atau pola yang kita inginkan gitu. Yang biasanya kan kalau bisnis tuh pola-polanya mirip kan hasil-hasil desainnya. Kalau tadi yang disebutkan Kang Fadli benar bahwa ketika kita memasukkan prompt yang sama tetapi hasilnya kok beda. Nah itu dia yang perlu kita pelajari, yang menjadi PR kita, bahwa ketika prompt yang kita masukkan itu sama tapi hasilnya beda, apa yang perlu kita lakukan. Nah, udah saya jelaskan sih tadi, jadi ada personalisasi. Jadi kalau teman-teman punya AI, ketika kita sering berinteraksi, dia akan lebih paham penggunanya gitu. Jadi misal ada Kang Abdan sama Kang Fadli nih, misal sama-sama punya bisnis dan ingin menggunakan AI sebagai ininya ya, sebagai generator desainnya. Nah, mungkin yang dimasukkan prompt-nya ada yang sama gitu ya. Mungkin sometimes ada yang sama prompt-nya, tapi pasti berbeda kan cara penulisan Kang Abdan sama Kang Fadli gitu. Ada imajinasi yang berbeda. Nah, itu nanti AI itu akan semakin paham ketika kita semakin sering berinteraksi dengan dia. Nah, oh AI ini udah tahu nih, oh ini orang ini tuh dia tipenya gini, suka desainnya gini. Jadi Kang Fadli bisa menuliskan ketika ada ketidakcocokan. Misal ada Kang Fadli ini udah nulis nih, misal buatkan aku pemandangan yang indah, misal ada gunung, ada matahari gitu kan. Tapi si AI
misal malah membuat mataharinya tuh melenceng misal lebih ke kanan atau ada di ujung padahal maunya di tengah. Nah itu Kang Fadli bisa memberikan masukan. Mohon maaf, yang saya inginkan adalah matahari yang ada di tengah. Maka AI ini tuh akan memperbaiki, dan ketika sering kita memperbaiki, sering kita melatih, maka dia akan tahu sendiri, maka dia akan mengenali sendiri, oh pengguna ini pola yang dia dia miliki itu seperti ini, maka kemungkinan besar AI bakal lebih personalize, lebih cocok, lebih masuk dengan pengguna tersebut. Jadi ya kalau misalkan ke bisnis, kalau saran saya sih jangan dulu, tapi tetap kalau misalkan butuh inspirasi, butuh ide. Nah, ini nih bagus. Butuh ide, butuh inspirasi yang biasa kita lihat-lihat di website gitu kan. Lihat-lihat di free pick. Itu kita bisa menggunakan AI gitu kan. Daripada kita harus searching di free pick, kita bisa nge-generate sendiri gambaran imajinasi kita itu seperti apa, baru kita memilih oh ini cocok nih, oh ini mirip nih. Nah, itu bisa sebagai bahan untuk kita menghasilkan produk yang kita inginkan. Ya, kalau bisnis ya itu Kang ya masih belum lah untuk pasar kita gunakan AI sebagai main generatornya gitu. Itu Kang, gimana masih ini gak? Siap, atur nuhun Kang. Ya, sama-sama. Oke, yang lain boleh? Oh boleh, Ya, boleh. Ilyas, enggak? Bismillah, izin ya Kang bertanya. Saya juga kan nyambung dari yang tadi Afadli ya. Ada bisnis kecil sebetulnya kayak kedai gitu. Dan saya yang bagian promosi di medianya gitu. Kayak membuat pamflet dan sebagainya gitu. Nah cuman kayak sekarang kan lagi musim tuh menggunakan aset-aset 3D yang sebetulnya kalau kita cari di Canva kan terkadang nggak sesuai gitu ya si asetnya itu. Nah, misalnya kita menggunakan kayak tadi yang Bing Microsoft, apakah kita harus mengcustomize-nya lagi atau misalkan boleh langsung tempel aja gitu? Apakah salah misal kalau kita langsung tempel di pamflet kita gitu? Terima kasih, Kang. Oke. Bagus. Ya, betul. Untuk misal kita mau menggunakan AI untuk membuat 3D ya, atau misalkan logo deh, misalnya yang paling gampang untuk bisnis kita. Kalau misalkan kalau menurut saya pribadi ya, untuk di mana kita bisa ambil desain itu atau enggak, itu lebih ke prompt kita. Jadi semakin panjang, semakin detail, semakin rumit prompt kita sesuai dengan keinginan kita atau perintah-perintah kita tuh udah paling sesuai lah. Nah itu kalau menurut saya itu udah boleh diambil sebagai hak kita untuk kita pasang misal di bisnis kita. Tapi kalau misalkan masih prompt atau komen yang masih sederhana, itu kemungkinan besar mirip dengan orang lain itu masih ada. Meskipun sebenarnya logo mirip atau hasil desain 3D mirip itu gak apa-apa sebenarnya di dunia desain. Itu mirip itu gak apa-apa asalkan jangan identik. Gitu ya. Kalau di dunia desain kan mirip itu gak apa-apa, yang penting jangan identik. Kalau identik itu jatuhnya lebih meniru ya kalau identik. Tapi kalau mirip itu kan ada banyak ya, apakah mirip bentuknya, apakah mirip colornya, warna-warnanya, apakah mirip dari sisi nuansanya. Nah, yang paling penting itu ada ada originalitas gaya pattern yang hanya dimiliki oleh kita. Nah, itu yang membedakan dari yang lain. Nah, kalau menurut saya itu sih yang lebih pantas itu yang udah kita bangun panjang gitu ya, kayak prompt tadi lebih panjang. Tapi saya juga tidak akan ngelarang kalau misalkan ada prompt atau hasil yang Mas Ilyas misal bikin ya, Kang Ilyas bikin itu langsung dipakai, itu juga gak apa-apa sebenarnya. Karena pasti tidak akan ada yang identik kalau misalkan itu yang udah dibikin oleh Kang Ilyas. Dan lebih baik lagi kalau misalkan kita
membuat dari AI, kemudian kita desain ulang atau gak desain ulang sih, yang penting kita tambahkan lagi nilai-nilai kita atau kita ubah-ubah lagi hal-hal yang sesuai dengan keinginan kita. Ini deh saya kasih contoh deh ya, bentar sambil share screen-nya. Kasih contoh biar ini ya, biar enak. Nah, di ChatGPT ini ada Canva ya. Jadi di sini tuh ada plugin Canva. Kita bisa kayak membuat quote misalnya ya, quote di sosial media kita misal. Sosial media kita tuh misal bisnis yang udah gede gitu. Nah, di sini apa nih? What we will design together today. Yes. Oh, harus ada ininya ya. Quote-nya bentar, yang aneh dulu deh. Create pamphlet create pamphlet for Friday sale misal. Friday sale. Nah, ini ada contohnya ya, pembuatan desain menggunakan AI. Nah, ini hasilnya ya. Ini ada hasilnya, ada opsinya juga, ada banyak yang dikasih. Nah, ini yang kedua ini yang pertama. Dan kalau kita misal langsung patek atau langsung pakai desain ini, itu kan gak akan sesuai dengan keinginan bisnis kita kan. Otomatis ya perlu kita redesign lah istilahnya, kita tambah-tambahkan atau kita ubah. Nah, ini banyak nih. Dia ngasih contohnya banyak nih. Black Friday sale gitu kan. Ini sebenarnya bisa diklik dan kita masuk ke Canva gitu. Bisa didesain ulang di sini. Gitu. Nah. Keren kan? Jadi kita bisa ubah lagi di sini, dan kemungkinan besar kalau menurut saya kemungkinan besar itu tidak akan identik sih kalau kita ngambilnya dari AI dibandingkan kita menggunakan Canva aja gitu. Kalau Canva kan itu ada pilihan tuh ya. Ada pilihan, misal kita nyomot terus kita pakai langsung kita publish gitu misalnya, itu pasti ada yang identik dari pengguna lain. Jadi kalau dari AI itu insya Allah gak akan lah, meskipun ya kemungkinan kecil 0,99% mungkin ada gitu yang mirip, tapi kalau misalkan kita promptnya lebih detail lagi, lebih panjang lagi ya, lebih sesuai dengan kemauan kita, itu insya Allah sih gak akan ada yang identik lah, meskipun ya nanti mirip-mirip sama pola-pola desain yang lain. Itu paling kan pasti ya boleh-boleh aja sih sebenarnya kalau misalkan mau langsung juga. Tapi alangkah baiknya kita ada istilahnya ada finishing touch-nya ya, kalau kata orang-orang ada finishing touch yang kita kasih yang membedakan yang lain gitu. Gitu, Kang. Oke, mungkin masih ada lagi dari yang lain. Kang Ilyas, Pak Padli, lainnya ada Teteh Himi gitu. Siapa ya Teteh Himi? Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan terkait AI ini. Tapi kalau yang tadi tuh yang bayar ya, yang contoh itu yang bayar. Itu yang bayar tuh 300.000 sebulan. 300.000 sebulan. Ya. Pak Kabid boleh, Pak Kabid udunan nanti buat di PK Pak Kabid. Boleh tuh. 300.000 sebulan tuh, lumayan mahal. Kalau Midjourney itu kayaknya lebih murah deh, tapi nggak tahu. Coba aja nanti. Cuman bayarnya itu pakai dolar, pakai uang internasional. Ya, siap. Berarti 300 sudah dikonversi ke ini ya, di 300.000. Ya, pakai Mastercard gitu pokoknya, yang bisa transaksi internasional.
Yoi. Ya, mungkin masih ada apa Dli? Mangga. Terakhir Boleh. ini ya, jadi tentang AI ini jadi merembet ke segala bidang itu, termasuk bidang jurusan saya ke pendidikan gitu. Jadi kalau saya merawang-rawang ke depan itu kayaknya untuk guru itu nggak usah ngajar di kelas nanti, makanya pada murid-murid bisa belajar sendiri gitu kan. Jadi gedung-gedung itu bisa nggak usah dijadikan kelas gitu maksudnya. Nah ini jadi jadi pertanyaan juga sih, apakah di masa depan itu karena ini sudah pada bisa pakai AI ya, sangat mudah gitu ya. Ini jurusan DKV itu gimana gitu? Apa cara adaptasinya, misalkan apakah masih diperlukan tuh jurusan desain grafis di kampus gitu, atau gimana Oke. gitu untuk prospek ke Oke. depannya gitu ya. Ya. Paham. Ya, sebenarnya eh kemungkinan terburuk pasti akan ada sih ke sana gitu kan. Lebih banyak pekerjaan-pekerjaan yang digantikan gitu kan sama AI. Tapi ya itu tuh perjalanan waktunya itu lebih lama gitu. Bakal nggak akan langsung loncat ke sana gitu. Pasti bertahap terlebih dahulu. Kalau menurut saya pribadi ini misal dari pendidikan gitu ya, dari pendidikan mungkin saja full AI nanti, tapi tetap sosok guru itu diperlukan oleh anak. Jadi bukan mesin aja kan. Jadi yang diperlukan anak, yang diperlukan murid itu bukan bukan apa ya, bukan hanya mesin yang bisa memberikan ilmu pengetahuan, tapi dia perlu juga sosok yang bisa memberikan apa ya, moral, bisa memberikan apa ya, pendidikan yang mungkin pendidikan ini sih, yang hanya bisa dikerjakan oleh manusia, seperti itu, emosional itu. Jadi kan Allah Allah Subhanahu wa taala udah menciptakan manusia itu apa ya, di depan, di atas dari yang lain, makhluk-makhluk lain. Meskipun AI ini ada istilahnya ada otaknya, ada prosesornya, tapi dia tidak diciptakan dengan istilahnya hati. Meskipun nanti ke depannya ya bisa aja gitu. AI ini lebih empati, bisa lebih empati kepada manusia. Tapi yang namanya manusia kan lebih kompleks ya, lebih dinamis. AI meskipun dia punya emosi, dia tidak akan sedinamis dan sekompleks manusia. Tetap saja ujung-ujungnya pasti nanti yang diperlukan tetap manusia itu sendiri. Karena kenapa? Karena AI ini diciptakan oleh siapa? Oleh manusia itu sendiri. Makanya manusia pasti tahu kelemahan AI ini itu seperti apa. Karena yang menciptakannya juga manusia. Meskipun secara hakikat semuanya diciptakan oleh Allah, tapi karena ini kan apa ya, secara faktualnya itu kan oleh manusia. Jadi kalau menurut saya ke depannya AI ini pasti akan mengurangi apa ya, mengurangi istilahnya pekerjaan-pekerjaan bagi manusia, tapi juga menurut saya pasti akan membuka lowongan-lowongan baru, lowongan-lowongan pekerjaan yang lebih baru lagi. Seperti itu Kang. Jadi jangan khawatir kalau misalkan di DKP itu, wah ini takut digantikan AI. Jangan takut, nanti juga pasti akan ada satu hal yang itu apa ya, hal baru yang bisa kita jadikan profesi kita. Misalkan dari DKV jadi ahli prom AI gitu kan. Nah itu berarti kan ada lowongan baru gitu, ada opportunity baru. Jadi tidak akan sampai apa ya, tidak akan sampai menutup semuanya lah. Insya Allah kalau misalkan takut rezeki kurang ya jangan takut, karena Allah Subhanahu wa taala juga udah pasti mempersiapkan rezeki kita gitu. Jadi ya tidak akan sampai sejauh itu, tapi kemungkinan terburuk pasti ada. Jadi persiapkan diri aja. Jadi belajar hal-hal baru gitu kan. Pahami teknologi-teknologi zaman sekarang, dan ya insya Allah kedepannya kita bahkan akan semakin powerful. Jadi bukan AI versus manusia, tapi AI with manusia. Jadi kita bersama-sama gitu, together untuk lebih baik lagi. Gitu Kang. Mantap. Mantap. Aman kan. Sip. Oke, mungkin cukup mungkin ya, udah 80 menit kurang lebih kita
membahas terkait AI ini. Udah banyak juga tadi yang didiskusikan mengenai AI ya, meng-highlight yang tadi disampaikan dari Alfian. Ya mungkin kita jadikan AI ini sebagai asisten lah ya, bukan yang pertama kita jadikan. Jadi jangan sampai kita didominasi AI gitu. Ya mungkin. Oke, mungkin sekian pelatihan pemaparan terkait AI pada malam kali ini. Hatur nuhun Kang Alfian. Ya, songsulna Kang. Memaparkan mungkin terakhir dokumentasi dulu. Oh itu sudah pada kemana itu? Pada hilang. Boleh dokumentasi. Lagi pada ini malam mingguan. Padahal buat mahasiswa yang skripsi tadi cocok teh. Iya tuh. Bagus tuh GPT. Ada GPT yang 3,5 itu yang gratisan itu bisa bantu juga sih. Saya juga waktu dulu skripsi benar-benar dibantu sama chat GPT kebanyakan. Siap. Boleh tuh. Iya. Apalagi